Yo, what's up guys? Bro, lu pernah nggak sih ngelihat atlet Indonesia yang main di luar negeri, terus tiba-tiba ada drama nggak jelas? Kayak, lu udah seneng banget lihat Megawati Hangestri ngebuat heboh di Turki. Tiba-tiba ada kabar aneh-aneh yang bikin kita semua pada bingung. Gue mau cerita nih, tentang situasi gila yang lagi terjadi sama Megawati di klub Turkinya Manisa BBSK. Dan percaya gue, ini dramanya parah banget. Tapi sebelum gue spill semua tinya, jangan lupa pencet like dulu dong buat video ini. Kalau lo udah jadi keluarga channel ini, gue makasih banget. Tapi kalau belum, ayo subscribe sekarang juga. Bel notif juga jangan lupa dinyalain, biar gak ketinggalan update seru kayak gini. Dan drop komen juga ya, gue pengen banget tahu pendapat lo soal drama volley yang satu ini. Oke bro, langsung aja nih ke berita pertama yang bikin gue speechless. Jadi ceritanya gini, Manisa BBSK yang notabene klubnya Megawati di Turki, tiba-tiba kena masalah besar. Kenapa? Karena setter senior mereka, namanya Betul Dinç Taskiran, tiba-tiba cabut duluan dari kontraknya. Gila kan? Ini bukan main-main loh bro. Setter itu kayak dalang dalam tim voli. Dia yang ngatur ritme permainan, dia yang nentuin siapa yang dapat bola buat nyerang. Nah, bayangin aja, kalau dalangnya tiba-tiba hilang, gimana nasib Megawati yang butuh umpan bagus buat nge-spike? Yang bikin tambah parah, keputusan ini datang secara mendadak banget. Gak ada warning, gak ada persiapan matang. Manisa BBSK langsung kaget setengah mati, dan harus scrambling nyari pengganti secepat kilat. Lo bayangin aja, kayak main game terus tiba-tiba koneksi internet lo putus di tengah-tengah match penting. Tapi tunggu dulu guys, ada kabar yang lumayan melegakan nih. Direktur olahraga Manisa BBSK ternyata udah punya rencana cadangan. Dia ngaku kalau pihaknya udah dapat kesepakatan lisan sama seorang setter internasional yang katanya bakal jadi game changer buat tim. Nah, ini yang bikin gue penasaran parah. Siapa sih sosok misterius ini? Direktur klub cuman bilang kalau setter ini punya kualitas internasional dan bakal jadi tandem ideal buat Megawati. Gue bayangin aja udah gimana serunya kalau Mega dapat umpan dari setter kelas dunia. Pasti spike-nya makin ganas. Yang menarik, mereka bilang kesepakatan ini udah hampir final. Tapi kenapa masih dirahasiain? Apa jangan-jangan ada drama politik di baliknya? Atau mungkin mereka lagi nunggu timing yang tepat buat ngumumin? Gue sih curiga ada hal besar yang lagi disembunyiin nih bro. Oke, sekarang gue mau bahas tentang Megawati sendiri. Bro, sejak datang ke Turki, dia langsung dapat julukan The Volcano of Asia. Gila banget kan? Julukan ini nggak main-main loh bro, karena spike-nya yang keras dan konsisten bener-bener bikin lawan pada trauma. Yang bikin gue bangga, Mega udah ngebuktiin kalau dia layak dapat julukan sekeren itu. Dalam waktu singkat, dia langsung ngangkat performa Manisa BBSK dan bahkan berhasil meraih trofi pramusim. Bayangin aja, baru gabung udah langsung bawa trofi. Ini bukan kebetulan guys, tapi memang skill dan dedikasi dia yang luar biasa. Klub juga yakin banget kalau Mega bakal makin berbahaya kalau didukung setter yang punya visi permainan tajam. Dan gue setuju sih, selama ini Mega udah keren banget dengan kondisi seadanya. Bayangin kalau dia dapat dukungan maksimal dari setter kelas dunia, pasti bakal jadi mimpi buruk buat semua tim lawan. Yang gue salut, Mega gak cuma jago secara individu tapi juga bisa ngangkat performa tim keseluruhan. Dia bukan tipe pemain yang egois, tapi justru bisa bikin rekan-rekannya ikut bermain lebih baik. Ini yang namanya true leader. Ngomongin soal chemistry sama rekan setim, ternyata Mega masih sering banget mengingat masa-masanya di Daejeon Red Sparks. Dan ini yang bikin spekulasi Kim Chae-in makin kencang, karena mereka berdua dikenal super dekat waktu di Korea. Gue dengar-dengar sih, persahabatan mereka bukan cuma di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Mereka kayak sister goals banget. Dan yang bikin touching, fans Korea masih setia banget ngikutin perkembangan Mega sampai sekarang. Ini bukti kalau Mega beneran ninggalin kesan mendalam di sana. Yang menarik, beberapa fans Korea bahkan sampai bikin petition online buat Kim Chae-in gabung ke Manisa BBSK. Mereka pengen banget lihat reunion dua mematikan ini di panggung Eropa. Gue sih personally juga pengen banget lihat mereka main bareng lagi. Pasti bakal spektakuler. Tapi informasi ini masih sebatas spekulasi dan kenangan ya guys. Gue belum dapat konfirmasi resmi kalau Kim Chae-in beneran bakal gabung. Tapi kalau emang jadi, gue yakin bakal jadi salah satu transfer paling epic tahun ini.
Bro, gue mau remind lo lagi nih tentang betapa gilanya pencapaian Mega waktu di Korea. Selama 2 season, dia sukses mengubah Red Sparks dari tim mediocre jadi kandidat juara. Dan yang paling gokil, dia meraih 2 gelar MVP. Lo tahu nggak sih betapa susahnya dapat MVP di Liga Korea? Kompetisinya super ketat, dan ada nama-nama besar kayak Kim Yeon-kong yang udah legend. Tapi Mega berhasil ngalahin itu semua, dan bahkan bikin Pink Spiders yang diperkuat Kim Yeon-kong ketar-ketir di final Liga. Kolaborasi mereka itu bener-bener fire. Dan reputasi inilah yang bikin klub-klub Turki sampai berebutan buat dapetin Mega. Mereka tahu kalau investasi buat Mega itu worth it banget. Dan sejauh ini, keputusan Manisa BBSK buat ngedatangin Mega udah terbukti tepat banget. Yang bikin gue tambah respect, Mega nggak cuma jago secara teknis tapi juga punya mental juara. Dia bisa perform di momen-momen penting dan nggak gampang down pas lagi tertinggal. Ini yang namanya clutch player sejati. Dan bukti kalau Mega emang pemain kelas dunia, debutnya di Turki langsung mencuri perhatian. Pada laga terakhir pramusim, dia main full 3 set dan bawa Manisa menang telak 3-0. Gila kan? Langsung nunjukin kualitas. Yang bikin spesial, kemenangan itu langsung ngamanin trofi Ferdi Özer Cup 2025, gelar pertama Mega bersama klub Turki. Bayangin aja, baru beberapa bulan udah bawa trofi. Ini bukan kebetulan, tapi memang skill dan dedikasi dia yang luar biasa. Performance Mega di laga itu benar-benar outstanding. Spike rate-nya tinggi, defense solid, dan yang paling penting, dia berhasil ngasih energi positif ke seluruh tim. Fans Turki langsung jatuh cinta sama playing style-nya yang agresif tapi smart. Klub juga langsung yakin kalau keputusan ngedatengin Mega adalah investasi terbaik mereka. Dan dengan rencana kedatangan set terbaru, gue yakin pencapaian Mega di Turki bakal makin spektakuler lagi. Nah, ini dia berita yang paling bikin heboh dan sekaligus bikin fans bingung. Belakangan muncul kabar kalau Megawati udah tiba di Indonesia buat gabung sama tim nasional voli putri. Dan yang bikin drama, media Turki ikut menyoroti isu ini dengan pertanyaan, apa Mega cuma singgah sementara atau emang udah gak mau lama-lama di Manisa BBSK? Bro, ini rumor yang benar-benar sensitif. Kalau beneran Mega balik ke Indonesia dalam waktu dekat, gimana nasib Manisa BBSK yang udah invest banyak buat dia? Gimana juga dengan rencana kedatangan set terbaru yang katanya bakal jadi tandem idealnya? Yang bikin gue bingung, timing rumor ini kok pas banget ya sama masalah setter yang tiba-tiba cabut. Jangan-jangan ada hubungannya. Atau mungkin ini strategi klub buat nalih perhatian dari masalah internal mereka. Tapi gue harus kasih disclaimer nih guys, informasi soal Mega balik ke Indonesia ini masih berupa rumor dan spekulasi. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun. Jadi kita tunggu aja pengumuman ofisialnya dan jangan langsung percaya sama semua yang beredar di media sosial. Wah, drama voli kali ini bener-bener bikin gue pusing kepala. Dari setter yang tiba-tiba cabut, rencana kedatangan setter misterius, sampai rumor Mega yang mungkin balik ke Indonesia, semuanya masih penuh tanda tanya dan spekulasi. Yang pasti, Megawati tetap jadi atlet Indonesia yang bikin kita bangga. Apapun keputusannya nanti, gue yakin dia bakal ngambil yang terbaik buat karirnya. Dan buat Manisa BBSK, semoga masalah setter ini bisa tepat kelar dan mereka bisa fokus sama kompetisi yang udah di depan mata. Guys, gue mau tahu banget pendapat lo soal semua drama ini. Menurut lo, Mega harus tetap di Turki atau balik Indonesia? Dan siapa kandidat setter yang paling cocok buat dia? Drop komen di bawah ya, karena gue selalu baca komentar kalian. Jangan lupa juga buat like video ini kalau lo suka sama kontennya. Dan subscribe channel 2 menit biar gak ketinggalan upload berita olahraga seru kayak gini. Share juga ke teman-teman lo yang suka voli, biar mereka juga tahu drama yang lagi happening. Makasih banget udah nonton sampai habis bro. Gue janji bakal terus update kalian kalau ada perkembangan baru soal Mega dan Manisa BBSK. Stay tune dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.